Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali di PLC Telkom Kediri dalam acara Kopdar Internet Marketing yang akan disampaikan oleh Mas Ivan Fans dengan tema Admob. Mungkin ada yang belum tahu tentang Admob, nanti akan disampaikan secara gamblang oleh Mas Ivan Fans pada kesempatan kali ini sampai pukul 4 sore. Untuk acara kali ini insya Allah akan ada momen yang spesial karena pada hari ini nanti insya Allah akan dihadiri oleh Pak Wali Kota Malang. Nanti jam 4 insya Allah beliau akan di sini untuk bertemu kita semuanya, dan insya Allah nanti kita akan berbincang dengan beliau masalah marketing dan yang berhubungan dengan itu. Untuk itu nanti materialnya akan disediakan buka bersama juga di sini. Insya Allah nanti teman-teman bisa menikmatinya secara gratis. Jadi setelah acara nanti kita akan disampaikan sampai pukul 4 sore. Setelah itu forum bebas sampai maghrib. Setelah itu forum maghrib dan selesai. Langsung saja untuk mempersiapkan waktu karena sekarang sudah pukul 14.30. Materi tentang apa akan disampaikan oleh Mas Ivan Fans. Waktu dan tempat kami persilakan. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang datang master semua ini. Perkenalkan, nama saya Ivan. Main Android sekitar bulan Januari dan 13 akhir lah, atau Desember sudah gituan. Dan sampai sekarang, tadi awalnya dulu main game kayak apa itu, yang simpel-simpel gitu kayak puzzle terus buzzword gitu. Tapi sekarang udah ada tim tersendiri, saya main game petualangan dan kayak buat tim sendiri. Tapi untuk yang membuat tim simple tetap saya lanjutkan soalnya $5 juta ini. Oke, di sini ada yang pernah atau udah main Android belum? Jadi biar enak ya kalkulasinya. Jadi sebenarnya gini Mas, di Android itu kalau kamu baru belum atau belum mulai ya, di Android itu sebetulnya bisa dapat banyak sekali dolar dari situ, tergantung pertama konsisten kita. Tetap aja, jujur aja saya main Android pertama kali itu satu hari buat dua aplikasi, jadi rutin selama 30 hari paling saya dapat 60 aplikasi. Dari 60 aplikasi itu ada yang sepi, ada yang banyak yang download. Jadi di situ dari 60 saya tahu mana yang niche-nya itu bagus, mana niche-nya yang itu setengah-setengah, mana yang jelek itu udah pernah download semua. Untuk satu akun rata-rata untuk penghasilan bisa menghidupi keluarga 5 bulan ke depan lah. Untuk satu akun. Keluarga besar ya. Keluarga besar. Itu aja. Nah, langsung ke materi. Nah, di situ awal-awal saya sebutkan dulu Mas, kalau ada yang mungkin yang belum main atau baru dari awal, mengapa buat app Android? Karena jujur aja app Android benar-benar ladang buat saya, buat teman-teman saya juga benar-benar ladang. Dari situ kalau saya pribadi beda banget dengan AdSense yang notabene walaupun saya nggak update artikel itu bisa naik dan bisa naik terus. Walaupun ke suspend, Google developernya ke suspend,
masih app-nya masih nyala. Kalau AdSense kan kesuspend tapi revenue-nya hangus kan. Tapi kalau kita main Android masih kemungkinan bisa cair untuk adblock-nya. Walaupun dulu developer udah di backup. Nah, sekarang pertanyaannya kok bisa menghasilkan dolar? Kita buat aplikasi itu nanti kita akan sisipin sebuah iklan. Jadi kita buat puzzle gitu ya. Kita buat puzzle kartun gitu. Lah di dalamnya kita masukin iklan. Ini yang awal ya. Kalau yang master skip dulu nanti ini masalah ini. Jadi kita masukin iklan. Kalau ada orang yang klik atau impresi per 1000 atau berapapun kita dapat dolar di situ. Untuk masalah nominal tergantung CPM-nya. Semakin CPM-nya tinggi, semakin kita dapat tinggi. Rata-rata kalau CPM Android itu sekitar $2 atau $3, paling tinggi sekitar $6. Terus sekarang yang baru-baru apa bisa saya buat aplikasi? Bisa. Sekarang di YouTube tutorialnya banyak mas. Kalau mas yang mau nyari tutorial Eclipse, tutorial itu banyak. Jadi untuk kita buat sebuah aplikasi dibutuhkan beberapa tools. Nanti selanjutnya ada ya. Biasa sekali. Saya juga sama tim saya juga lagi ngembangin auto generate APK. Jadi sekali tinggal masukin gambar klik udah jadi APK. Jadi enak. Nanti satu hari buat 10 APK cepet, gampang lah. Bagaimana mulai dari awal? Nah, ini langsung ke next. Persiapan awal yang dibutuhkan satu akun Google Play. Nah, akun Google Play ini untuk mendapatkannya ada beberapa cara. Yang paling aman kita pakai credit card. Kita pakai credit card. Terus yang kedua kita pakai Visa VS. Terus yang ketiga kita pakai Pioneer. Itu yang pernah saya praktekkan. Kalau pakai Pioneer biasanya kita kalau udah bayar, biasanya beberapa hari lagi kita dimintain kayak scan Pioneer gitu. Terus jadi kalau daftar di akun Google Play kita bayar $25 ya. Kalau kita beli Visa VS mungkin sekitar 450-an, 500-an mungkin. Terus yang kedua kita juga punya akun Ledger. Kalau yang ini gratis, tapi untuk potensi 1/5 Google Play lah untuk Ledger itu. Jadi benar-benar bisa menghasilkan juga dari situ. Terus yang ketiga kita juga butuh akun AdMob. Daftarnya sekarang kita pakai tanggal 31 Agustus. Setelah 31 Agustus kita bakal 30 sama AdSense AdMob-nya. Jadi kalau mau daftar kemungkinan kita bakal dikirimin PIN gitu ya. Terus Airbus sebetulnya sama juga AdMob. Menurut saya nomor 2 sih Airbus juga, karena saya dari praktekin ini dari 30 app Airbus satu hari dapat 30-an, seperlapannya AdMob kalau Airbus. Jadi semuanya AdMob dapat 240, kalau Airbus dapatnya 30-an sehari. Tapi daripada yang lain bisa lebih baik Airbus daripada yang lain ya. Nah, di sini ada tool pendukung. Tool pendukung ada Eclipse, ada Corona, ada yang bisa buat sendiri dan lain. Nah, banyak orang yang mengira buat aplikasi Android itu sulit. Padahal intinya cuma kita hanya reskin, testing dan rename package-nya atau rename folder di source app. Jadi kita beli source app di Code Canyon. Jadi kita nggak usah buat dari awal. Kita beli source app di Code Canyon, di Jumpa Mobile. Kalau di Jumpa harganya mahal ya, $99 kalau nggak salah. Kalau di
Kalau di Kotikanya sekitar 12 sampai 15 dolar dapat. Nah biasanya anak-anak itu kita akan pakai urunan. Jadi di grup itu kita pakai urunan, kita pakai mau beli ini. Urunan tadi $2 biasanya, $1. Jadi enak, mahal-mahal amat. Nah pengerjaan untuk pengerjaan membuat aplikasi sulit, kalau menurut pengalaman saya sih sekitar 2 jam sampai 4 jam. Satu hari itu saya buat 2. Kalau saya lagi nganggur jam 2. Pokoknya rutin mas. Dan di sini kenapa saya bilang rutin? Kalau kita rutin terus, kita buat aplikasi ninja ini, nanti akan ngerucut. Nah di mana titik ketemu akan kita yang rame-rame. Contoh kita buat aplikasi ninja artis, kita buat aplikasi ninja kartun, nanti bakal rame ketemu itu. Nah di sini kita ada yang tanya enggak? Ada yang nanya? Nggak ada ya? Mana? Contoh apa? Eclipse? Yang disebutkan tadi belum. Contoh yang mana nih? Ya semua yang disebutkan tadi biasanya kan teman-teman ada yang takut belum tahu netmop apa, dibuka netmop. Oh gitu, oke. Google Play Ngerti lah itu. Agak canggung mas, yang nggak master semua ini. Monster. Game gini mas, jadi ini seperti ini istilahnya game yang simpel sekali ya. Kan game ini tuh, jadi kita buat kayak gini istilahnya. Kalau kita di Google Play, lah kayak gini tempat gambar. Buzzword ini potensinya paling gede dewe, iklan paling mahal sendiri, dan orang paling suka itu buzzword. Daripada kayak puzzle, daripada kayak tebak kata, tebak lagu, itu paling suka buzzword. Kecuali itu game petualangan ya. Nah, dari sini kita lihat aja. Yang install 1 juta sampai 5 juta mas. Yang install bukan saya ini mas. Bandingkan aja kalau untuk satu app, satu aplikasi dengan install sekitar 100.000 itu menghasilkan per bulannya sekitar $300 satu aplikasi. Lah kalau kita punya, nggak usah mulu-mulu, kita punya 5 aplikasi aja yang download segitu, apa udah belum, nanti semakin lama semakin naik. Jadi semakin lama ada yang download, semakin banyak yang install, semakin banyak yang klik iklan, berapa udah dikalikan itu. Ini untuk Google Play.
Nah itu kita buat akunnya. Jadi kita buat akun di sini tadi, kita buat akun developer. Tujuannya kita bisa mempublish game kita, entah itu puzzle, entah itu casual, entah itu petualangan atau adventure, gimana di situ tadi. Nah ini ada pertanyaan enggak? Jadi biar enak gitu. Ada pertanyaan dari Google Play. Betul Google Play. Untuk daftar tak perjelas lagi ya. Jadi untuk mendaftar di Google Play itu ada beberapa cara mas. Yang pertama itu kita bisa pakai Pioneer. Yang paling bagus kita pakai kartu kredit. Yang kedua, yang ketiga kita pakai PCC AVS. Selama ini yang saya praktekkan ini tahan sampai sekarang masih tahan sih. Jadi saya udah sekitar 8-10 akun yang kena suspend sama Google. Jadi buat APK ini, ninja ini, suspend, ini ke suspend. Jadi akhirnya meruncing mana yang diberikan Google, mana yang tidak, mana yang spamming. Sudah sedikit paham lah istilahnya gitu. Nah, untuk buat akun tadi kita cuma butuh 3. Ada juga sih katanya bisa pakai VCN, pakai apa, tapi belum tak praktekkan. Nah, saya praktekkan cuma itu aja, 3 itu aja. Walaupun kita daftar sekarang, terus biasanya approve-nya kalau untuk Pioneer 2 hari lagi. Tapi kalau kita kredit biasanya 3 jam, 4 jam udah approve. Biasanya gitu. Udah ya, dari sini dari akun paham semua mas ya. Daftarnya gimana? Daftarnya biasa nih mas, daftar kayak daftar email biasa kok. Nggak aneh-aneh kalau daftar. Di sini saya nggak buka akun saya mas, nggak berani soalnya. Iya mas. Apa? Bantu download. Ini tak jelasin mas. Ini ada sesi selanjutnya. Tenang aja mas, persiapan awal. Manasan. Ini tak jelas, tambah jelas. Nah, kita masuk ke riset mas. Jadi yang dibutuhkan untuk kita bisa mengais rezeki dari Android itu beberapa itu aja. Google Play, akun Google Play atau Kejar. Nah, kalau Kejar ini enaknya gini mas. Kita upload paling tidak review sekitar 1 minggu. Tapi setelah kita review yang dulu banyak mas. Bedanya kalau di akun Google Play kita pakai AdMob, kalau Kejar kita pakai Airbus. Jadi jangan disamain. Kalau Kejar kita pakai AdMob juga jangan. Ini saran saya sih mas. Walaupun AdMob lebih besar earningnya daripada Airbus, mendingan kalau untuk di luar Google mendingan pakai Airbus saja. Kalau di dalam Google mendingan pakai AdMob. Sama kalau kita publish di Google Play, jangan kita pakai Airbus, agak bentrok mas. Pengalaman sih suspend. Apa sih gitu? Walaupun kita lagi Google Play ya, nanti kalau saya pribadi kayak Airbus, kayak yang lain-lain itu saya tanya Kejar. Belum paham fungsinya AdMob itu nanti. Jadi AdMob itu sama kayak AdSense sebetulnya. Sama kayak AdSense. Kodenya. Apa mas? Kodenya. Ya, jadi gini. Nanti kita akan aduh, untuk ini ya. Coba mas. Udah bilang apa? Jadi gini, intinya AdMob sama kayak AdSense. Nanti kita daftarkan game kita. Contoh kita punya game namanya A gitu ya. Kita daftarkan A dulu. Nah kita di situ dapat kayak kode publisher. Kita daftarkan, kita dapat kode publisher. Nah nanti kode publishernya ini dipasang ke itu di source code-nya. Nanti saya terangin di situ ada.
Itu untuk AdMob, untuk AdPush juga sama sebetulnya main AdMob. Terus pendukung juga Eclipse. Nah, kalau saya terangkan Eclipse di sini tidak selesai 2 hari kurang ini. Ya, Source app, untuk source app itu nanti ada contohnya, library terbaru juga. Jadi ini kemarin kan rame masalah library terbaru. Jadi untuk yang lama itu pakai AdMob, AdMob-nya itu masih belum gabung sama AdSense, Mas. Walaupun itu masih punya Google, tapi belum gabung sama AdSense. Sedangkan untuk tanggal 31 Agustus itu terakhir kalinya AdMob independen. Jadi sekarang nanti habis 31 Agustus nanti bakal gabung sama AdSense. Sistemnya bakal gabung sama AdSense. Jadi kalau dulu itu pembayar pakai PayPal, nanti habis 31 Agustus bakal pakai Western Union. Selama masih aman-aman lah. Makanya mas saya buat 2. Yang satu untuk simple. Jadi apa? Saya buat 2 untuk developer buat game sendiri, sama untuk game-game kayak gini, simpel-simpel gini tuh. Jadi saya bedakan. Jadi kalau simpel-simpelnya hancur semua ya masih bertahan lah selain itu. Oke, kita masuk ke riset. Dan nanti udah paham semua, selain udah sedikit ngerti ya. Soalnya nanti yang ini tak masukin lebih dalam lagi nanti soalnya. Oke, kita masuk riset. Kalau untuk riset Android sebetulnya sama kayak riset AdSense. Kita juga ada keyword juga, tapi enaknya nggak pakai domain ini. Oke, saya kalau riset biasanya saya pakai 3 ini. Apa nih? Google Trends sama Google Play. Kalau app ini saya riset, istilahnya kalau app ini saya main abu-abu, Mas. Kalau pakai app ini saya mainnya agak abu-abu sedikit. Yang itu. Kalau pakai Google Trends, saya mainnya biasanya pakai voucher, pengen main artis gitu. Jadi contohnya sekarang lagi ngetren artis Brasil, namanya siapa itu, Cassandra gitu ya. Ya udah saya bikin aplikasi Cassandra itu, kayak puzzle Cassandra, terus tebak kata apapun yang berhubungan sama Cassandra kayak gitu. Kita masuk ke contoh app ini ya. Intinya MPN itu kumpulan apa, dimana dia kan seperti kayak kalau ClickBank itu sama kayak CB Engine. MPN itu sama kayak CB Engine. Kalau di ClickBank ya. Kita masuk store start aja. Nah ini kan iOS, kita ganti Google Play. Orderan. Nah ini kita masuk app ini, terus kita kontennya kasih terserah mau US atau mau Argentina atau mau populer itu bisa juga. Ini mau populer, ini Argentina ya.
ini kategori apa, aplikasi atau games. Soalnya gini mas, di Google Play kita lebih baik mainnya itu main aplikasi games daripada kita main aplikasi kayak ebook, kayak YouTube View. Lebih baik games kalau saya gitu. Soalnya kalau YouTube rawan apa itu violation, soalnya lawan TM. Walaupun kita nembak Vivo lawan TM. Nah, coba mas, sakit mas ganti. Nah, kayak gini. Kira-kira dari sini udah ada bayangan belum? Gimana cara kita nyari titel buat Google Play atau titel buat aplikasi kita? Contoh kita ambil piano tiles ini mas ya. Nah, di sini tak cari mas. Biasanya kan yang paling rapi kayak di Cross Saga, kayak Minecraft. Jadi yang rame-rame di sini kumpulan yang rame-rame dari ranking 1 sampai bawah ada semua. Nah untuk nyarinya, kita banyak yang download, paling enggak sekitar paling lama 1 minggu udah ada yang download, paling lama itu. Paling lama 1 minggu udah ada yang download. Contoh kita ambil piano tiles. Lah, untuk piano kan biasanya kata-kata umum mas ya. Yang tilesnya kan kata-kata yang mungkin dipakai buat dia untuk menaikkan ranking mungkin. Kita coba aja Google Play. Nah, banyak mas. Padahal yang asli itu yang nama sendiri yang penotas tadi itu. Yang asli yang ini mas. Yang asli yang itu. Tapi yang lain lihat aja itu banyak itu penotas, rainbow tiles. Jadi intinya di sini kita nembaknya kayak gini. Contoh kita main di Westworld ya. Westworld kita nembaknya niche apa ya namanya? Niche mobil mungkin, niche car. Lah, bisa aja kita kasih gini. Quest car contoh kita untuk itu app kita itulah app kita pakai niche Westworld atau tempat data, kasih aja mas. Atau enggak itu tiles atau misalkan di sini juga
Nah, kenapa kok saya pakai ini? Kalau orang kita nyari tiles atau nyari mungkin kayak apa itu piano tiles, kita bukan kita bisa keluar dari sini. Entah di tengah-tengah atau buat sendiri, itu ada kemungkinan bisa download. Karena kenapa? Karena kita ada tilesnya. Itu nanti dibaca related sama Google. Contoh, kalau kayak di Crossager, kita buat ini ya, kalau kayak di Crossager kayak gini. Kayak di Crossager termasuk game rame itu mas. Nanti kayak gini, kayak di Crossager ini yang awal misalnya kita pakai ini yang hasilnya, istilahnya pakainya yang ini, yang punya backgroundnya wiki.com. Tapi kita lihat juga yang lainnya. Ada Crossager. Jadi mereka buat nama-nama misalnya ya hampir mirip-mirip. Karena apa? Bisa related juga. Itu sih mas. Jadi kalau kita main sedikit abu-abu, kita resepnya pakai app ini, kita cari, kita di sini apa aja yang ini, atau referensi atau apa. Jadi saya kayak ini. Nah, kayak gini, kayak Clash of Clans. Ini dari Crossager. Kita ambil yang itu aja. Kayak Clash of Clans. Kita pakai Puzzle of Clans. Cukup bisa. Jadi intinya kita pakai titel yang ada clans-clansnya gitulah. Paling gampangnya gitu. Soalnya nanti keluar di data Google. Itu selama ini saya praktekkan. Jadi kalau game-game simpel saya ya gitu mas. Tadi kayak saya buat car itu nanti Quest the Car Clans, Quest the Clans. Kalau kita nembak Minecraft, main Quest the World. Jadi gitu. Nah di sini ada yang tanya nggak masalah ini? Untuk masa risetnya. Lihat warnanya sedikit diberikan dulu. Betul. Sedikit diberikan. Apa-apanya gitu mas. Kalau Google Trend kita baca keyword, kita masukin, kita cek di sininya. Intinya gini, semakin di Google Play, coba kita buat Saga ya, atau kita nembak Saga, semakin di Google Play banyak yang buat, semakin itu aman. Tapi ketika sebenarnya kita nembak Quest the Emoji, tapi di Google itu tidak ada yang nembak Quest the Emoji, itu yang bikin rawan. Jadi kalau saya mau nembak, ternyata biasa Clans itu ya, ternyata banyak tembak, kayak gitu. Nah dari sini saya rasa banyak banget mas di explore dari app ini, banyak banget yang di explore untuk kita bisa buat app sendiri gitu. Memang kita nggak mungkin mau langsung rame mas, ya enggak. Di sini kita coba-coba aja semua, gitu. Nanti bakal ngeruncing mana yang rame, mana yang enggak. Jadi semua hijau, entah itu Guessworld, entah itu Fanfaren, entah itu petualangan. Kalau kita beli di kodenya banyak juga gitu. Itu dari EPN. Teman-teman saya banyak yang dari sini mas, dari Jakarta. Kebetulan dia yang ngajarin saya, satu hari $1.000 dari sini.
1 hari mas 10 juta 10 juta, oh iya 10 juta lumayan mas, itu kerupuk ya. Dia patokannya cuma dari sini aja, dari FNI aja, jadi dia nggak pakai Google Trend, dia nggak pakai Google Play. Google Play cuma buat nyari duplikat apa enggak, udah. Jadi dia patokannya cuma FNI nya aja. Dia nembak-nembak yang nama-nama yang bersama, nama-nama yang besar, ada nama-nama yang selain rankingnya jumlahnya sekitar 1 juta 5 juta lebih, itu kemungkinan bisa naik juga kita. Nah kalau kita nembaknya selain nembak ngambur, kalau kita contoh kita beli kebanyakan lagi ini mas, kita beli apa itu di Kode Canyon. Nah kita beli di Kode Canyon contoh Flappy Control itu aja. Ya sama orangnya nanti Flappy Control, tidaknya gitu, Flappy Run, Flappy apa gitu. Padahal kalau kita nembak Flappy Saga, nembak Flappy Clans, itu bakal turunnya lebih apa ya, saya kayak relatifnya dia gitu loh, daripada kita nembak yang gak jelas gini. Paling turun 1 bulan gak sampai 500 mas. Tapi kalau kita ngikutin yang Clans tadi, turun bisa sekitar 100 ke atas, kayak gitu. Itu aja sih untuk trik kalau kita main kartun ya. Ini kayak memori gitu, banyak mas. Jadi anak ini semua urunan semua, nggak beli satuan 12 tuh enggak. Kita urunan, kita beli di Kode Canyon, urunan $1 mungkin udah dapat. Kita rename, kita ganti package-nya, enak gitu. Lah kalau kita beli di Kode Canyon ada tutorialnya, jangan khawatir. Minta aku contoh ya, biasa beli kemarin Jadi kalau kita beli di Kode Canyon itu udah ada tutorialnya mas, gimana cara membuka di Eclipse, bagaimana mengganti nama, jadi enak gitu. Jadi kita hanya install Eclipse saja, kita install Eclipse aja di komputer kita install Java, kita install Eclipse, udah. Itu tutorial kita ikuti sama developernya, developer source game-nya. Kita nggak perlu misalnya nanti belajar apa, nggak perlu. Dari sini kita bakal tahu sendiri kok. Nah, ini udah dijelaskan secara gamblang mas, gimana ini ganti namanya, gimana ganti apa, itu udah ada semua. Intinya kalau main Android 1 hari simpatin 2 jam 4 jam ya guys. 2 jam 4 jam paling nggak ini dapat 1 sampai 2 app lah, sudah gituan. Nah, ada pertanyaan nggak dari FNI ini sebelum kita lanjut ke Google Trends? Ada 3 riset. Jadi FNI intinya kita main duplikat kata aja. Kalau kita nembak Clash of Clans ya kita pakai Clans, kita nembak yang lain ya kita pakai nembak yang lain gitu. Gimana, ada pertanyaan? Lanjut ya. Pusing lagi. Kayak gitu mas. Saya kalau buat 1 hari, kalau sekarang nih sekitar
Kemarin anak buat 1 hari dapat 15 APP. Tapi pakai sumber pribadi mas. Dua istri cukup bro, santai. Kalau 2 jari. Oh, 2 istri bro. 2 istri. 2 istri. 1. Kalau 2 jari. 1. Santo Sobro. Kalau kita nembak kita cari keywordnya dari Google Trend, kita nembaknya bahasanya artis terus aktor kayak gitu mas. Tapi kalau untuk kita risetnya pakai FNI, kita nembaknya kayak tadi itu kartun, petualangan. Jadi setiap riset ada perbedaan. Kita barunya aja. Kalau pemain web atau blog pasti paham lah kalau Google Trend ini. Oh bro, terus payu baru. Kurang ini loh. Sing karo biyen iki tok. Modus. Jokowi ojo diglangsing kok lek iso aku. Internetnya apa? Internetnya. Tak glangsing. Namanya tuh.
iki acara apa tuh? Hah? Internetnya macet iki lho. Nggak ini aneh. Iya, iya. Mas, ayo mas. Iya, iya. Mas. Sipun mau tamu tuh ya. Ayo mas. Iya mas, sampainya enggak. Masalah ini terus benar-benar ya. Jadi itu mas ya, kalau yang tren kita nembaknya artis, kalau kita ini kita nembaknya game-game kayak yang nanti di casual, puzzle, tapi sama juga kalau kita nembak artis juga nanti game-nya ke puzzle juga, casual juga. Nah dari awal sampai ini kira-kira ada pertanyaan apa mas? Ada pertanyaan enggak? Nggak ada ya? Gimana mas? Satu template bisa buat berapapun juga, terserah mau buat berapa, terserah. Yang penting package dari name nanti ada di situ juga. Yang paling penting gambar mas, contoh button, terus apa itu kita buat lagi aja, kayak gitu. Button defaultnya kayak gimana? Contoh button defaultnya kayak Bismillah kan ya. nah kalau ini kalau berkat gini mas ya, play. Ini kita ubah aja, warnanya udah biru kita jadi ubah kuning, kayak gitu mas. Kalau untuk merubah image-nya, jadi tidak usah berubah bentuk. Soalnya dari yang asli warna biru kita ubah kuning, kayak gitu aja. Dan semuanya istilahnya ada di sini. Kalau kita beli kontennya. Jadi di sini ada dokumentasan, kita indeksnya tadi di sini untuk merubah. Itu ada how to change name, how to change section, splash screen, add icon. Nah ini mas, how to change splash screen. Splash screen sebenarnya gini. Splash screen itu kalau kita buka app ini pertama kali terus muncul pertama kali namanya splash screen. Kita buka app ya, terus muncul gini pertama kali, ini namanya splash screen. Kayak gitu. Kita masuk mana ini? Kita masuk ke Open Eclipse, Android Paint, REST, Drawable, DPI. Jadi gini, Android Paint,
Navigasi, res,